Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, kuliah 9 dan 10, yakni mengenai regio fase I, regio coli, kafum oris, kafum nasi, cranium, meninges, ventriculit, dan vaskularisasi otak. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Sana dengan NIM 51300250005 beserta dua rekan saya. Saya Vina Faiko ini dengan NIM 51300250018. Saya Ahmad Agung Tertin Nusantara dengan NIM 51300220037. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Bentar, saya share screen. Sudah terlihat ya? Oke, pada slide pertama ini adalah judul materi yaitu Regio Fase E et coli. Materi ini membahas anatomi wajah dan leher secara menyeluruh, mulai dari lapisan kulit, fasia, otot, saraf, pembuluh darah, hingga organ penting seperti kafum oris, kafum nasi, faring, dan laring. Pemahaman regio ini penting karena menjadi dasar pemeriksaan klinis, tindakan bedah, serta memahami penyebaran infeksi di kepala dan leher. Oke, ini terlihat ada vertebra cervicalis, di mana merupakan tulang penyusun leher yang terdiri dari 7 ruas, yaitu dari cervicalis 1 sampai cervicalis 7, yang fungsinya untuk menopang kepala, memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, rotasi, serta melindungi medula spinalis. Oke, untuk cervical 1 atau C1 itu disebut sebagai atlas yang menopang kepala. Sedangkan C2 disebut aksis yang memungkinkan gerakan rotasi kepala melalui tensi aksis. Oke. Pengantar regio fase I. Regio fase I adalah daerah wajah yang tersusun atas kulit, jaringan subkutan, fascia superficialis, otot wajah, pembuluh darah, dan saraf. Nah, ciri khas dari regio facialis ini adalah muskulus-muskulus berinsersi ke kutan, sehingga memungkinkan terbentuknya ekspresi wajah. Untuk struktur umumnya, struktur wajah dapat dibagi menjadi lapisan superficial dan lapisan dalam. Lapisan superficial berperan dalam ekspresi dan proteksi, sedangkan untuk lapisan dalam itu berkaitan dengan fungsi mastikasi dan sensori. Nah, untuk pemahaman regiofase ini penting dalam praktik klinis, misalnya pada trauma wajah, kelumpuhan nervus facialis, serta penyebaran infeksi wajah ke leher melalui fasia dan pembuluh limfa. Oke. Kulit wajah atau kutan facialis relatif tipis. Jadi kulit wajah itu kan relatif tipis, kaya akan pembuluh darah serta saraf sensoriknya. Nah, hal ini itu menjelaskan mengapa luka di wajah mudah berdarah namun juga cepat sembuh dibanding area yang lain. Untuk jaringan subkutannya, wajah wajah mengandung lemak dan jaringan ikat longgar. Jadi pada daerah ini juga terdapat pembuluh darah dan saraf superficial. Oke. Nah, hubungannya dengan ekspresi wajah itu karena otot wajah itu dia kan melekat pada kulit. Nah, kontraksi otot langsung menggerakkan kulit sehingga terbentuk ekspresi wajah seperti senyum, marah, atau terkejut. Fungsi regiofasei ini, fungsi utama regiofasei meliputi ekspresi wajah, komunikasi nonverbal, proteksi organ sensorik, dan membantu proses makan. Nah, transisi ke fasia. Slide 10.
Setelah memahami struktur umum wajah, selanjutnya kita masuk ke lapisan fasianya yang berperan sebagai pembungkus dan jalur penyebaran struktur penting. Untuk fascia itu sendiri yakni merupakan jaringan ikat yang membungkus otot, pembuluh darah, dan saraf, serta memisahkan struktur satu dengan yang lainnya. Fossa retromandibularis disebut lateral kanan. Untuk fungsi dari fascia ini dia sebagai proteksi, penopang, serta sebagai jalur penyebaran infeksi dan cairan. Pada wajah, fascia relatif tipis namun sangat penting karena mengandung pembuluh darah dan saraf. Hmm. Ada arteri temporalis superficial, arteri transversal facialis, maxillaris, auricularis posterior, dan yang lain sebagainya. Banyak arteri-arterinya. Oke. Untuk hubungan fascia dan klinisnya itu, infeksi pada wajah dapat menyebar dengan cepat karena fasialis itu dia bersifat longgar dan berhubungan langsung dengan fascia leher. Nah, ini kan fascia wajah dia berhubungan langsung dengan ke sini, ke fascia leher. Jadi kalau ada infeksi di wajah, dia bisa menyebar ke leher. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik mengenai fascia superficialis pada regio fasciae. Fascia superficialis itu dia di bawah kulit dan dia eh, bisa menjadi jalur penyebaran infeksi. Nah, fascia superficialis ini merupakan lapisan jaringan ikat tepat di bawah kulit yang mengandung lemak, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar keringat. Secara klinis, lapisan ini berperan dalam penyebaran infeksi dan edema wajah. Nah, untuk otot regiofaciae itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni ada otot wajah atau musculus of expression dan otot pengunyah atau mastication. Perbedaan utamanya itu terletak pada fungsi dan inervasinya. Kalau otot wajah ini dia berada di merupakan otot sekitar mulut, sekitar mata, sekitar hidung, dan sekitar dahi di sini. Nah, kalau untuk otot pengunyah atau mastication, dia itu fungsinya untuk membuka mulut dan menutup mulut. Ada orbicularis oris sini. Otot ekspresi wajah berfungsi membentuk ekspresi dan komunikasi nonverbal. Seluruh otot ini diinervasi oleh nervus facialis atau nervus ketujuh. Kan ada 12 nervus. Nah, nervus facialis itu merupakan nervus yang ketujuh. Otot sekitar mulut atau muscle of mouth. Nah, otot sekitar mulut itu berperan dalam berbicara, tersenyum, mengunyah, dan menahan makanan di dalam rongga mulut. Klarifikasi otot sekitar mulut. Eh, Otot sekitar mulut itu dibagi berdasarkan perlekatannya, yaitu otot yang melekat pada bibir atas, sudut mulut, dan di bibir bawah. Untuk yang melekat pada bibir atas, fungsi utamanya tentunya untuk mengangkat bibir atas. Maaf kayaknya ke mute ya, Kak.
Oke, baik, saya ulangi. Mohon maaf. Kasih ya. Eh, untuk musculus quadratus labii superior, dia ada musculus levator labii superior, levator labii superior ala guanasi, zygomatikus minor, nasalis pars alaricularis, depressor septinasi, dan sekitarnya. Tentunya ada musculus orbicularis oris. Nah, untuk otot, otot yang melekat pada sudut mulut, itu meliputi musculus zygomatikus mayor, musculus levator anguli oris, musculus depressor anguli oris, musculus risorius, dan musculus buccinator. Ini. Nah, otot-otot ini berperan besar dalam pembentukan ekspresi wajah, terutama senyum dan mimik emosional lainnya. Itu yang melekat pada bibir bawah. Dia ini terdiri dari musculus quadratus labii inferior atau musculus depressor labii inferior. Ini dan musculus mentalis atau musculus levator menti itu fungsinya untuk menurunkan bibir bawah dan menonjolkan dagu. Misalnya pada ekspresi cemberut. Nah, untuk inervasi dari otot wajah itu dia tadi kan diinervasi oleh nervus facialis atau nervus ketujuh. Nah, dia itu untuk ekspresi, bukan buat ngunyah. Jadi seluruh otot ekspresi wajah itu diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Oleh karena itu, gangguan pada nervus ini akan menyebabkan kelumpuhan ekspresi wajah pada sisi yang terkena. Nah, ini di sekitar mata ada orbicularis oculi pars orbita sama palpebra, ada corrugator supercilii, otot sekitar telinga, otot sekitar hidung ada procerus sama nasalis, di dahi ada occipitofrontalis, pars frontalis. Oke. Nah, untuk musculus corrugator supercilii yang berfungsi untuk mengerutkan dahi di sini atas mata. Otot dahi dan telinga atau musculus involved in mastication. Otot dahi yaitu musculus occipitofrontalis berfungsi untuk mengangkat alis. Ini, di bagian sini. Otot sekitar telinga seperti musculus auriculis anterior, superior, dan posterior itu sifatnya rudimenter pada manusia. Untuk otot pengunyah, ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus ketiga untuk mastikasi. Dia ini nanti untuk mastikasi. eh, nah, kalau beda saraf itu beda fungsi. Kalau tadi kan yang nervus 7, sekarang nervus trigeminus. Otot pengunyah itu berperan dalam pergerakan mandibula saat proses mastikasi dan inervasi oleh nervus trigeminus cabang mandibular. Jadi mandibula dari sini. Kalau membuka mulut ada pterygoideus lateral untuk protusi. Kalau untuk menutup mulut dia ada temporalis pars inferior sama masseter. Untuk otot untuk membuka mulut itu dibantu oleh gaya gravitasi tadi dan menutup mulut melalui mekanisme elevasi mandibula. Transisi ke kafum. Setelah membahas otot wajah dan mastikasi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan rongga mulutnya. Kafum oris itu kan merupakan rongga mulut yang berfungsi sebagai pintu masuk sistem pencernaan dan berperan dalam proses bicara ya. Jadi bayangkan rongga mulut itu sebagai ruangan. Kafum oris itu kan terdiri dari anterior rima oris, lateral buccin, inferior lidah, superior palatum, dan posterior isthmus faucium. Nah, di sini ada nervus trigeminus, dia merupakan dari nervus
thalamikus, nervus maxillaris, dan mandibular. Vestibulum Vestibulum oris itu dia dibatasi oleh labium dan pucei di bagian luar serta gigi dan gingiva di bagian dalam. Untuk cavum oris proprium itu dia terletak di dalam lengkung gigi dan berhubungan langsung dengan isthmus faucium. Nah, di slide ini dari mulut ke faring, ini pintu antara mulut dan tenggorokan. Nah, isthmus faucium itu merupakan penghubung antara cavum oris dan faring, dibatasi oleh arcus palatoglossus dan palatopharyngeus. Isthmus itu ada bagian lateral arcus palatoglossus, arcus palatopharynx, tonsilla palatina, dan superiornya itu ada palatum mole atau uvula. Nih, palatum mole, uvula, palatum turum, palatum molar, uvula palatina, palatum turum, palatina. Nah, palatum itu dia berfungsi untuk memisahkan cavum oris dan cavum nasi. Terdiri dari palatum turum dan palatum molar. Kalau palatum turum dia dibentuk oleh prosesus palatinus osis, maxillaris pars horizontalis osis palatini. Dan palatum molar itu musculofibrosus yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum turum. Nah, mereka ini diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Lidah dia itu hmm, fungsinya tentu untuk bicara, menelan, dan pengecap. Tentunya lidah untuk pengecapan. Nah, dia itu dibagi menjadi eh, apex, corpus, dan radix. Nah, lidah itu melekat pada mandibula tentunya di osioid, prokontur stylohyoid, proses stylohyoideus, faring, dan ototnya itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Untuk otot intrinsiknya itu yang mengubah bentuk lidah, dan otot ekstrinsiknya itu yang menggerakkan posisi lidah. Ini mengubah, ini untuk menggerakkan posisi lidah. Untuk ekstrinsiknya ini bisa dilihat ada genioglossus, hypoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Untuk intrinsiknya ada longitudinalis, inguinal superior, transversus linguale, sama veritalis linguale. Ada arteri lingualis dan diinervasi oleh GSA dari nervus lingualis tentunya. Oke. Inervasi sensorik dan motoriknya berasal dari nervus 5, 7, 9, sama nervus 12. Pukul dan bagiannya. Eh kita transisi ke kavum-nasi dulu. Kavum. Kalau bahas kavum oris, selanjutnya kita masuk ke kavum-nasi, di mana di sini bukan cuma untuk membaut, tapi juga untuk respirasi. Tahu? Memiliki batas anterior hingga posterior, serta struktur konka. Ini ada konka nasalis, ada konka nasalis superior, medium, sama inferior. Ini konka nasalis superior di sini, konka nasalis medius, sama konka nasalis inferior. Konka nasalis itu berfungsi memperluas permukaan mukosa dan menghangatkan udara inspirasi. Nah, meatus nasi ini merupakan saluran tempat bermuaranya sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Di mana sinus paranasalis itu meliputi sinus maxillaris, frontalis, ethmoidal, sama sphenoidal.
Nah, untuk septum nasi. Septum nasi ini dibentuk oleh cartilago septalis, lamina perpendicularis, ethmoidal, dan os vomer. Di mana vaskularisasi kavum nasi ini berada dari cabang arteri karotis eksterna dan interna. Inervasinya itu di inervasi sensorik berasal dari nervus V1 dan V2. Sedangkan untuk penciumannya itu dia dari nervus 1. Transaksi ke fascia coli. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan fascia coli pada regio leher. Fascia coli, dia ada superficialis, retaclealis, sama sub- lamina superficialis, lamina pretrachealis, sama lamina prevertebralis. Di mana fascia itu merupakan pembungkus plus jalur infeksi. Nah, untuk fascia lamina superficialis ini anteriornya pembungkusnya trapezius tentunya dan musculus omohyoideus sama musculus sternocleidomastoideus atau SCM. Nah, untuk pretaclealis dorsalnya ada osioid melekat pada cartilago cricoid manubrium sterni dan membungkus glandula tiroid, infrahyoid, trakea, laring, faring. Untuk prevertebralis, anteriornya melekat pada basis kranii, posterior melekat pada lamina superficialis fascia cervicalis, dan membungkus ini. Ada skala ini atau nervus phrenikus. Fascia colinya ini di sini kan ada lamina superficial tadi, rectacalis, vertebracalis. Nah, di sini ada karotisid. Di mana karotisid itu dia merupakan gabungan dari arteri karotis communis, vena jugularis interna, sama nervus vagus. Nah, dia ini merupakan atau AVN, dia ini merupakan struktur vital dari leher. Di trigonum cervical anterior dibatasi oleh linea mediana coli, bagian medial, karot, em, musculus sternocleidomastoideus atau musculus SCM, dan superiornya ada corpus mandibular. Trigonum cervical. Hmm, Untuk trigonum anterior, ini trigonumnya ada cervical anterior, sama di sini ada otot suprahyoid. Ini ada digastricus venter anterior, milohyoid, digastricus venter superior, stylohyoid, geniohyoid, genioglossus, dan hypoglossus. Ini. Untuk infrahyoidnya di sini ada sternohyoid, omohyoid venter superior, tirohyoid, dan semua ini diinervasi dari ansa cervicalis kecuali musculus tiroid. Untuk ini dibagi menjadi trigonum submentalis, trigonum submandibularis, trigonum caroticum, dan trigonum muscularis. Di mana trigonum cervicalis dia itu dibatasi oleh musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius di bagian posterior, dan inferiornya itu ada os clavicula. Nah, dibagi oleh
musculus omohyoid venter inferior. Lalu ada di sini ada trigonum occipital sama supraclavicular. Arteri carotis communis dan arteri subclavia. Karotis itu ada karotis eksterna yang terdapat di dalam trigonum caroticum untuk memelihara struktur luar kepala dan leher. Nah, cabang-cabangnya bisa dilihat ada 8 cabang ini, tiroid, limalis, dan sebagainya. Itu ada karotis communis interna yang cabangnya setinggi osioid. Nah, terletak pada musculus longus capitis, di antara keduanya terdapat ganglion cervical superior dan truncus sympathicus pars cervicalis. Nanti pertama ini jadi gede itu jadi ganglion. Selain carotis communis ada arteri subclavia. Subclavia itu cabangnya ada arteri vertebralis, thoracica interna, truncus tirocervical, sama truncus costocervical. Aliran vena leher terdiri dari vena jugularis interna dan eksterna tadi. Nah, kelenjar limfanya itu berperan dalam drainase wajah, kepala, dan leher. Untuk saraf utama di leher meliputi nervus 9, 10, 11, dan 12. Plexus cervicalis ini memberikan inervasi pada kulit dan otot leher serta diafragma melalui nervus phrenikus. Mana untuk otot prevertebral berperan dalam stabilisasi dan pergerakan leher. Plexus cervicalis ini memberikan inovasi pada kulit dan otot leher serta diafragma melalui nervus phrenikus. Letak posterior dia ada SCM sama vena jugularis interna, anteriornya ada levator scapula sama musculus calenus medius. Untuk cabang-cabangnya ada superficial, ada profundus, di mana yang superficial ada nervus opticalis minor, auricularis majus, sama nervus cutaneus coli. Nah, untuk cabang profundusnya ada ansa cervical sama nervus phrenikus. Cabang-cabang plexus cervical ini memberi inervasi untuk kulit daerah belakang kepala, leher, pundak, dan otot-otot tertentu dari leher dan diafragma. Otot prevertebral berperan dalam stabilisasi dan pergerakan leher. Nah, ototnya ada musculus longus coli, longus capitis, calenus anterior, calenus posterior, ada hiatus caleni anterior yang isinya nanti ada vena subclavia, dan hiatus caleni posterior ada arteri subclavia et plexus brachialis. Oke. Untuk struktur lateral coli itu terdapat carotis sheath, plexus cervical, dan truncus sympathicus. Di mana di sini nanti ada ganglion cervical yang merupakan bagian dari sistem saraf simpatis. Ada glandula tiroid. Glandula tiroid berperan dalam regulasi metabolisme tubuh. Nah, di sini ada paring, pembagiannya ada nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Otot paring berperan dalam proses menelan dan diinervasi oleh plexus pharyngeus. Laring berperan dalam fonasi dan proteksi jalan nafas. Laring tersusun atas kartilago, otot, dan ligamen. Inervasi laring itu berasal dari nervus laryngeus superior dan recurrens. Nah, ini ada scalp. Terdiri dari 5 lapisan dan berfungsi untuk melindungi tengkorak. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai regiofase E. coli. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan segera. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya. Pertanyaan saya adalah
Mengapa kelumpuhan Ya, nervus silakan. facialis nervus 7 dapat menyebabkan gangguan ekspresi wajah, tetapi tidak mengganggu kemampuan untuk mengunyah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Mengapa kelumpuhan nervus facialis itu menyebabkan gangguan ekspresi wajah tapi tidak mengganggu kemampuan mengunyah? Karena kelumpuhan nervus facialis atau nervus 7 menyebabkan gangguan ekspresi wajah karena seluruh otot ekspresi wajah itu kan diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Nah, otot-otot ini berinsersi ke kulit dan berfungsi membentuk ekspresi seperti tersenyum, mengerutkan dahi, atau menutup mata. Namun, kemampuan mengunyah ini tidak terganggu karena otot pengunyah seperti musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus tidak diinervasi oleh nervus facialis, melainkan oleh nervus trigeminus cabang mandibular. Jadi, meskipun ekspresi wajahnya terganggu, fungsi mastikasinya tetap berjalan normal. Begitu, apa bisa dipahami? Ya, terima kasih. Izin bertanya, mengapa infeksi pada daerah wajah atau rongga pada mulut dapat menyebabkan dapat menyebar kepada leher? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini, mengapa infeksi pada daerah wajah atau rongga mulut dapat dengan cepat menyebar ke leher? Itu karena infeksi pada wajah dan rongga mulut dapat menyebar dengan cepat ke leher adanya hubungan anatomi melalui fascia coli dan ruang-ruangan potensial di leher tadi. Fascia coli itu kan khususnya lamina superficialis dan pretrachealis, dia itu membentuk jalur kontinu dari wajah menuju leher. Nah, selain itu, pembuluh limfa dan vena wajah bermuara ke sistem vena dan limfatik leher. Jadi, secara klinis, hal ini menjelaskan mengapa infeksi gigi atau abses mulut itu dapat berkembang menjadi infeksi leher dalam seperti deep neck infection karena dari otot wajah itu dia nanti menyambung ke otot leher. Begitu, apa Mas bisa dipahami? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Antusiasnya sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Habis ini lanjut di Zoom yang tadi, Zoom Aorta aja. Soalnya Dita udah bangun tadi tidur katanya. Oke, Oke, ntar aku convert ini. baik melanjutkan rekan saya yang tadi, saya akan melanjutkan materi yang ke selanjutnya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, pertama, materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kranium. Di mana kranium ini biasanya bisa dibilang adalah tengkorak. Yang pertama ada osa kranial. Osa kranial pada bagian tampak depannya seperti ini. Itu ada beberapa bagian yang bisa kita lihat. Ada frontal, ada bagian frontal, ada frontal eh, incisura frontal, ada supraorbital bagian supraorbital, lalu ada bagian nasal bone atau tulang hidung, lalu ada sphenohyoid bone, lalu ada ethmoid bone, lalu ada apendikular lempengan apendikular, lalu lalu ada bagian-bagian yang lainnya pada bagian wajah. Bentar, jujur nggak ada penjelasannya. Nah,
Nah, ini ini untuk bagian-bagiannya tadi ada frontal, ada os nasal atau bagian lubang hidung, lalu ada os lakrimal biasanya untuk ditempati oleh kelenjar lakrimal, lalu ada os zygomatikus, itu biasanya ada muskulusnya, lalu ada os pariental, ada os sphenoidale, mayor minor. Ini yang mayor ini bagian atas yang berwarna kuning, yang minor yang agak lebih depan. Lalu ada os temporal, biasanya di letak pelekatan otot temporal, lalu ada os etomi etmodial, itu ada dibagi dua, ada labia orbital, lalu ada lamina perpendicularis, lalu ada congca nasalis. Ini di sini ada tempat tulang tulang rawan hidung, lalu ada concha nasalis inferior, ini yang bagian depannya, lalu concha nasalis concha nasalis ya, media yang di tengah, lalu ada vomer atau cuping yang buat nahan hidung biar tinggi, lalu ini maksila. Maksila ini isinya ada processus zygomaticus, ada facies orbital, ada foramen infraorbital, ada processus frontal, ada processus alveolus. Lalu di sebelah sini ada corpus, di bagian rahang itu ada corpus, ada foramen mental, ada tuberculum mental, ada protubrantia mentalis. Ini dari tampak sampingnya, tadi bagian-bagiannya bisa dilihat ada pembagian-pembagiannya, ada beberapa pembagian, ada os temporal, os occipital, os sutural, mandibula, os zygomatikum, maxilla, nasal, lacrimal, etmodial, frontal, spheno, sama parietal. Ini untuk kerangka tengkoraknya, ini tampak inferior jika dipotong dari tampak bawah, ini tampak dari atas jika ditampakkan dari atas. Ini pembagiannya ada os frontal, os parietal, ada os sultural atau batas-batasan ini batas antara frontal dan os parietal itu namanya sutura corona, lalu di sepertigaannya ini, di pertigaannya ini namanya brekma, lalu ada sutura sagittalis yang bagian tengahnya yang membagi batas kiri dan kanan, lalu ada lambda dan os occipital di paling belakang. Ini untuk tampak dalamnya yang sebelah sini. Yang ini tampak dalam, tampak luar. Dan ini untuk nama pembagian lubang atau foramen-foramen di bagian tengkorak bagian dalam tampak dari atas, dari belah bagian atas tampak bagian dari dalam, ada foramen cakeum itu pada yang lubang ini, lalu ada sutura photmoidealis itu arteri vena nervusnya melalui itu, lalu ada foramen etomedial itu juga arteri venanya melalui itu terus tapi tampak anterior, lalu ada lamina cribosa, lalu ada kanalis opticus itu bisa buat foramen buat dari mata ke otak. Di sini ada, lalu ada foramen spinosum, foramen venosus, lalu ada foramen lacerum, kanalis caroticus, ada carotis interna, ada foramen mastoideum, ada foramen jugulare. Foramen itu lubang ya, atau space gitu, lalu ada kanalis condylaris, tidak selalu ditemukan, biasanya aksesorius sifatnya, ada kanalis hipoglossi. Nah, dari tampak bawah atau dari tampak rahang dan giginya terlihat, juga pembagian-pembagiannya ada os temporal, os sphenoidal, os frontal, os zygomatikum, os parietal, os occipal, lalu ada os palatium atau yang rahang-rahang apa nih, rahang-rahang bagian rahang atas tampak dari tulangnya, lalu ada vomer, ada cona, lalu ada
ala Vomeris, ada sulcus subaaditif, ada foramen lacerum, ada apa ini foramen magnum atau yang tulang tengkok, yang lubang tengkorak besar ini. Ini baru orbita tampak dari bagian dextra atau bagian pada mata kanan. Ini bisa dilihat ada os frontal, ada ini bisa ada facies orbital, os peno, sama seperti yang tadi. Ini pembagian-pembagian namanya. Ini tidak mungkin keluar ya teman-teman, karena kalau di tulang asli supaya tidak terlihat warna-warni ini. Lalu fossa infratemporalis atau perbatasannya ini tadi, itu lengkungan zigomatik dan mandibular ketika diangkat. Lalu ada os sphenoidial, ada os temporal, ini foramennya. Di sini tadi kalau tampak atasnya seperti lubang gini, tampak dari samping jika dibelah seperti ini. Dan ini bagian jika dibagi dua dari tengah, potongan sagital. Nah, ini pembagian pada bagian lebih di zoom pada bagian hidung. Ada concha nasalis superior, concha nasalis media, yang ini tadi media, yang ini superior agak dalam. Terus ada maxilla, facies nasalis. Terus apertura spinolaedae, foramen spenolatum. Nah, oke, selesai. Akan lanjut ke PPT yang selanjutnya. Eh, sebentar, Oris. Untuk oral cavity, selanjutnya ada materi oral cavity. Sebentar. Oral cavity. Harus ada materi oral cavity. Ini totot yang melekat pada oral cavity. Di sini ada temporalis muscle, bagian temporal. Lalu lalu ini ada musculus levator labii yang hidung melekat pada hidung ini. Lalu ada yang superior, ada yang uh, inferior. Lalu ada zygomaticus muscle yang ini biasanya ini buat refleks ketuk biasanya. Lalu ada levator anguli oris ini yang buat mengangkat pipi yang buat kita senyum. Lalu ada orbicularis oris, ini biasa juga buat di sekitar di mulut yang bisa membuat senyum. Lalu ada buccinator muscle, ini yang dipelot pada bagian pipi. Ada depressor anguli oris, ini juga di dekat dengan orbicularis. Lalu ada mentalis yang pada dagu. Lalu ada masseter, ini bisa buat ngangkat rahang buat mengunyah. Baru ada artikulasi yang ini gap pada rahang dan rahang atas dan rahang bawah, zygomatic arch, ini tendonnya.
Nah, itu masuk otot pengunyah di mana membuka mulut itu ada musculus pilosodius lateralis, lalu ada kontraksi, lalu ya baru muskel otot dasarnya tidak ada otot dasarnya, itu ada musculus digastricus et hemorrhoid dan et gihot depresi. Terus dia tertarik oleh gaya gravitasi. Untuk menutup mulut dia ada muskul yang bekerja, ada musculus temporalis pars inferior, pars horizontal, ekstraksi musculus masseter, et temporalis pars vertikal. Ini pembagiannya biasanya ini bergerak digerakkan oleh otot-otot ini, bergerak ke atas dan ke bawah. Baru di sini ya baru masuk ke cavum oris, di mana batas-batasnya itu ada anterior, lateral, inferior, superior, posterior. Untuk anterior sendiri ada rima oris. Baru ada lateral, ada bukai, bukai, lalu lalu ada inferior ada glossus, lalu superior ada palatum, lalu posteriornya ada istimus. Cavum oris sendiri dibagi jadi cavum oris, peripotium, es vestibulum oris. Ini untuk pembagian-pembagiannya. Oris ini bagian mulut. Ada giat arcus dentalis superior, pilitrum ini yang ada di atas bibir, garis yang di bawah hidung itu juga. Lalu ada tuberculum labii superior di atas bagian atas bibir. Lalu ada palatum durum atau yang kita lihat sekarang ini adalah langit-langit mulut. Lalu ada palatum mole itu yang bagian belakang. Lalu ini ada ovula yang menggelantung di tengah. Lalu ada dorsum linguae atau lidah. Lalu masuk ke cavum oris. Di sini vestibulum oris ada lateral buke, pada bagian medial ada ginval dan dentes, ada bagian ventral ada labium superior dan inferior, dasar atap dan mukosanya ada cavum oris properium, ada ventral labium superior, et inferior, dosalnya ada istimus pausium, cranial ada palatum, caudalnya ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak, pada lateralnya ada dentes gingvia. Pada potongan melintang dapat dilihat di sini ada faring, ada pembagian ada faring, ada ini mandibula atau tulang mandibula, terus ada musculus genihyoideus di bawah di belakang mandibula, terus fascia musculus geniohyiid ini di depan ada maple, lalu fascia bucopharyngea, lalu ada spatium retropharyngea, fascia alaris biasanya disebutnya, fascia cervicalis juga terlihat di sini. Lalu ada trakea, ini yang faring, trakea yang ke depan ini yang ke pernafasan. Lalu ada esofagus, ada cutis, ada fascia infrahyoid, fascia cervicalis lamina, glandula thyroidea, ini biasanya ada maple, terus stela subcutanea, spatium, Burns, manubrium sterni ini di tulang sternum atau batasannya itu, lalu ada aorta terlihat di sini, ada lalu perikardium. Di sini ada istimus faucium, bagian lateral terlihat arcus palatoglossus, lalu arcus palatolaring, tonsila palatina, superiornya juga palatum mole atau ovula, inferiornya radix tingsula. Ini palatum durum, ini palatum mole, terlihat bedanya. Palatum mole itu lebih ke dalam, dekat ovula, mendekati ovula. Lalu batas-batas antara cavum oris dan cavum nasi itu terdiri dari palatum durum. Dia dibentuk oleh processus palatinus osis maxillaris dan pars horizontalis osis palatini. Pada palatum mole, jaringan musculus fibrosus yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsa palatum durum diinervasi nervus palatinus dan nervus nasoplatinus. Nah, pada lidah itu melekat mandibula, osioid, processus thoiloideus, paring, terus dia juga dibagi menjadi apex, corpus, dan radix. Lalu ototnya juga extrinsic atau glossus dan intrinsic atau lingua. Ini untuk pembagiannya. Ini ada root pada bagian belakang, lalu ada badan lidahnya, lalu apex bagian depan lidah.
Di sini terlihat epiglotis atau yang buat membuka dan menutup tenggorokan itu untuk bernafas dan jalan makan. Lalu ada median glottic fluid, ada lateral glottic fluid. Ini bagian-bagiannya valesula, palatorhingeal arch, arch. Lalu palatinal tonsil yang dalam bentuk potongan, ini yang tidak bentuk potongan, ini yang bentuk potongan. Lalu ada lingua tonsil, lingua nodules atau terus ada palatosal arch atau muscle, palatoheart and muscle, foramen sesum ini yang agak sedikit jeblok ke dalam, lalu palate papille, lalu ada volite papille, ada filiform papille. Lalu untuk extrinsicnya ada musculus genealosus, hinoglossus, diglossus, dan palatoglossus. Intrinsiknya ada longitudinals, lalu ada transversus, ada vertical linguae. Nah, untuk faring ada pembagiannya nasofaring dan orofaring, dan laringofaring. Nasofaring sendiri itu ada anterior, itu ada kokain, dan posterior ada dinding dorsal faring C1 hingga C2. Lalu ada pada inferior ada istimus pharyngealis, lalu pada lateral ada ostium tuba, auditiva, baru ada torus lobaricus, plica sapirolaring, superior, tonsila parenchyma. Pada otot faring sendiri itu ada otot intrinsik. Intrinsiknya itu sendiri ada musculus constrictor, pharyngeus superior, medius et inferior. Lalu ada otot ekstrinsik musculus faring diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus styloparyngeus yang nervus 9. Ini untuk pembagiannya tadi. Ini ada nasofaring sensori, ada orofaring sensori, dan laryngofaring sensoris. Di sini terlihat ini ada vena 2, ya, nervus 9, dan ini nervus 10. Nah, baru ini selanjutnya struktur pada kartilago atau tulang rawan. Nah, itu tulang rawan laring. Di situ ada kartilago tiroid, kartilago kirokoid, kartilago artinodoid, ada epiglottis kartilago, ada corynolatum kartilago. Untuk ruangan-ruangannya sendiri itu ada vestibulum laring, ventriculus laring, cavitas infraglotis, lalu ada pada glotis itu ada plica vocalis, ada musculus vocalis, ligamen dan ligamen vocalis. Untuk inervasinya sendiri, motorik itu dibagi oleh nervus laryngeus, rectus inferior kecuali musculus crocodius, doid, trichotiroid, yang di inervasi nervus laryngeus externus. Fungsinya semua untuk aduksi dan konsitor, kecuali muskus cricotinoid posterior atau posticus abductor. Ia biasanya berfungsi untuk abduktor dan dilatator. Untuk sensoriknya sendiri ada musculus laryngeus internus, plica vocalis, laryngeus, rekrutmen di bawah plica vocalis. Lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar. Lanjut ke materi selanjutnya. Lagi apa sih? Ketika ada parfumasi, sebentar saya buka meetingnya. Nah, parfumasi atau bagian pada hidung. Di sini ada batas-batasnya, ada batas ini parfumasi, ada batas anterior, ada nares, anterior dan apertura piriformis, baru pada posterior ada kokain, lalu pada inferior ada palatum durum, superior ada lamina cribosa dan os etmoideal, lalu pada lateralnya terdapat congca nasalis, dan pada bagian medialnya ada septum nasi. Nah, ini untuk palatum ini untuk tampaknya, ini tampak dari potongan palatum durum. Nah, ini batas-batas lateralnya. Batas lateralnya itu ada concha nasalis superior, recessus sphygmoidalis ini yang ini, lalu concha nasalis medius yang ini, itu meatus nasi superior at medius. Biasanya tempat bertumbuhnya bulu hidung itu di daerah sini.
Lalu ada concha nasalis inferior atau yang lebih dalamnya ini, yang lebih atas, tidak terlihat, tidak teraba dengan tangan, tapi biasanya terlihat eh, jika dibantu dengan pencahayaan. Nah, untuk lalu lanjut sinusnya, untuk sinus paranasalis itu ada sinus maxillaris, frontalis, etmodial, etmodialis anterior, posterior, sinus sphenoideus. Untuk maxillaris sendiri itu ada di bagian bawah mata, untuk frontal itu ada di bagian tengkorak bagian atas biasanya. Itu ada tempatnya sendiri, ada kayak foramen atau bukan lubang, tempat gitu buat nampungnya biasanya. Terus untuk satu 2 3 itu meatus medius, lalu untuk 4 meatus superior, dan untuk kelima itu ada recessus sphenoidalis. Ini untuk potongan ini yang frontal, kan dia di atas alis, ini kan hidung besar, terus ini anggaplah di sini ada mata, terus sini di atasnya hidung, ya. Lalu mana tadi? Nggak kelihatan ya yang frontal, maksila yang maksila. Hmm. Oh, maksila nggak kelihatan. Ya, maksila nggak kelihatan kalau dari gambar ini. Nah, maksila ini biasanya di bagian eh, bawah mata. Ini untuk gambar potongan-potongannya. Ini untuk bagian-bagian hidungnya. Di sini ada mayor alar cartilage yang biasanya ini bisa digeser-geser karena itu tulang rawan yang biasanya banyak orang operasi. Lalu ada superior margin of septal cartilage. Ini biasanya ini yang pembagian-bagian tengahnya ini. Lalu lateral process of septal cartilage. Ini yang bagian sampingnya, tulang rawan bagian samping-sampingnya. Lalu frontal, sisi, ya ini tampak maksila kalau tertutup. Ini ini untuk tampak lakrimal bone atau uh, tulang buat kelenjar lakrimal. Lalu ini jika tampak dari X-ray. Ini masuk ke septum nasi. Di sini ada cartilagus septalis, lamina appendicular, lalu ada S ethmoidalis, ada os pomer, ada crista nasalis, os maxillaris, os palatina. Untuk pembagian-pembagiannya ini septal cartilage, lalu ini tulang hidung yang di atas ini, lalu nasal spin of frontal bone, ya ini tulang buat frontal, sinus frontal. Lalu ini pembagian dari appendicular plate of ethmoid bone. Lalu ada pituitary fossa, ini lobangan juga berarti. Terus sudah, lanjutnya vaskularisasi. Dia divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, arteri spinopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri nasalis lateralis. Ini yang menginervasi dia. Nah, ini yang terakhir, ini inervasi, dia diinervasi oleh GSA dari nervus vagus 1 dengan nervus vagus dan nervus vagus 2. Lalu GVE-nya nervus 7 lewat ganglion sphenopalatina dan sternopal atau sternopalatina. Lalu yang terakhir ada SVA, nervus cranial 1. Untuk contoh gambarnya di inervasinya ini ganglionnya, ini nervus-nervus yang uh, menginervasi ada bagian-bagian hidung untuk sensitivitas dan sensor, iya, pembau biasanya. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, tolong jelaskan batas-batas anatomi cavum oris, pembagiannya, serta struktur penting yang menyusunnya. Terima kasih. Izin untuk langsung menjawab.
Jadi untuk pertanyaan tadi jawabannya adalah kafum oris atau rongga pada mulut merupakan bagian awal dari traktus digestivus yang berperan penting untuk proses mastikasi atau pengucahan, artikulasi berbicara, dan tahap awal dalam pencernaan. Secara anatomis, kafum oris sendiri itu dibagi eh, menjadi dua bagian utama, yaitu vestibulum oris dan cavum oris properium. Di mana vestibulum oris itu sendiri merupakan ruang di antara bibir dan pipi di sisi luar serta gigi dan gingiva di sisi bagian dalam. Ruangan ini juga berhubungan langsung dengan lingkungan luar melalui rima oris dan dengan cavum oris proprium melalui cerah di antara gigi-gigi. Pada cavum oris sendiri, proprium merupakan rongga utama mulut yang terletak di bagian dalam lingkungan gigi, di mana pada batas anteriornya terdapat lateral cavum oris, lalu dibentuk oleh arcus dentalis, maxilla, dan mandibula beserta gigi dan gingia lainnya. Batas superiornya juga dibentuk oleh palatum durum di bagian anterior dan palatum mol di bagian posterior. Batas inferior of oris sendiri dibentuk oleh dasar mulut yang tersusun atas musculus niloideus dan genihilioideus serta lidah yang menempati sebagian besar rongga. Batas posterior cavum oris proprium adalah isthmus fasciculum yang menghubungkan rongga mulut dengan orofaring. Struktur penting dalam cavum oris sendiri meliputi lidah, kelenjar saliva mayor, minor, gigi dan ginvia serta muara ductus kelenjar saliva yang semua bekerja sama dalam fungsi mengunyah, menelan, dan berbicara. Mungkin itu apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, jelaskan pembagian kafum nasi, struktur konka dan meatus. Oke, terima kasih izin untuk menjawab. Sudah Uh, jelas. Nasi. Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Izinnya untuk langsung menjawab. Nasi sendiri merupakan sebuah rongga yang berfungsi sebagai jalur utama untuk pernafasan atau respirasi, yang penyaringan udara dan penghangatan dan tempat terjadinya olfaksi. Secara anatomis, kafum nasi itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada vestibulum nasi dan kafum nasi proprium. Di mana vestibulum nasi sendiri merupakan bagian paling anterior atau paling luar dan merupakan lanjutan dari kulit wajah yang dilapisi epitel squamous berlapis dan memiliki fibres yang berfungsi menyaring partikel kasar dari udara yang masuk. Kafum nasi sendiri, kafum nasi proprium terletak pada posterior vestibulum nasi atau bagian luar. Ini seperti yang bisa dilihat. eh, yang bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini lalu vestibulum nasi dilapisi oleh mukosa respiratorik serta mukosa olfaktorius di bagian atap-atapnya ini. Lalu di bagian atap-atapnya ini, lalu rongga itu dipisahkan menjadi dua bagian oleh septunasi yang tersusun dari cartilago septinasi, lamina pendicularis ethmoidal, dan vomer. Dinding lateral kavum nasi sendiri proprium memiliki tiga tonjolan tulang yang disebut konkanasi. Ini konkanasi tadi. Sebentar. Bisa dihapus. Iya, terus dinding lateral kavulasi tiga tonjolan tadi yang tiga tonjolan ini ya, yang inilah ini satu, dua, tiga ini. Terus dinding lateral kavulasi bla bla bla, yaitu konkenasi inferior, media dan superior. Lalu konka ini berfungsi untuk memperluas permukaan mukosa, meningkatkan turbulensi udara untuk menghangatkan udara, serta membantu untuk kelembapannya sebelum masuk ke dalam tubuh. Di bawah masing-masing kongka sendiri terdapat celah yang disebut meatus. Meatus ini bagian-bagian di bawah-bawahnya ini. Nah, ini bagian-bagian ini itu namanya konka.
eh, s- eh, Ya, terus sel-sel etmodialis anterior melalui individuum etmodial sehingga memiliki peran klinis penting dalam menyebaran infeksi sinus. Meatus superior sendiri berhubungan dengan sel-sel etmodial posterior dan anterior, posterior dan terletak dengan olfactorius. Hubungan kafumnasi dengan sinus sendiri, sinus paranasalis sendiri itu sangat penting dalam fungsi ventilisasi dan drainase sinus. Gangguan pada mukosa kafumnasi seperti inflamasi atau edema pembengkakan dapat menyebabkan obstruksi meatus dan penghambatan drainasi sinus paranasalis yang secara klinis dapat menimbulkan sinusitis. Ini itu saja, Pak, dapat diterima. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Setelah ini saya akan membahas mengenai meninges, ventrikuli, dan juga vaskularisasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk berbagi layar terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jika sudah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini, saya akan membahas tiga pilar penting yang menjaga otak kita tetap hidup dan juga aman. Yang pertama yang akan kita bahas yakni meninges atau yang bisa disebut juga dengan pelindung. Meninges ini merupakan membran yang membungkus otak dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bayangkan otak kita itu seperti benda berharga yang dibungkus oleh tiga lapisan. Tiga lapisan tersebut terdiri dari dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Yang pertama adalah dura mater, yang merupakan lapisan paling luar, yang sifatnya itu paling tebal, kuat, dan juga tidak elastis. Dura mater ini juga terdiri dari dua lapisan lagi, yang merupakan endosteal, atau yang menempel pada tulang tengkorak, dan juga lapisan meningeal, lapisan dalam yang melanjut hingga ke sumsum tulang belakang. Lapisan dura mater ini membentuk lipatan atau septa seperti fox cerebri yang juga memisahkan kedua belahan otak dan tentorium cerebelli yang membatasi otak besar dengan otak kecil. Lapisan endosteal itu menempel dengan periosteum yang hanya ada di ensefalon dan tidak berlanjut ke medspin. Sedangkan lapisan meningeal itu merupakan lapisan dura mater utama, juga melapisi otak lanjut sampai ke medspin. Melipat ke dalam membentuk empat septa, dan fungsi septa ini sendiri adalah untuk mencegah rotasi dan juga perpindahan otak. Dura mater septa ini ada empat. Yang pertama ada falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, dan juga diafragma sella. Ini merupakan falx cerebri yang berada di tengah-tengah, lalu tentorium cerebri, falx cerebelli, dan juga diagram sella. Yang pertama kita bahas adalah falx cerebri. Falx cerebri ini berbentuk seperti bulan sabit yang melipat antara dua hemisfer cerebri pada fissure sagittalis cerebri. Ujung anterior menyempit menempel pada krista gali. Untuk bagian posterior itu melebar dan juga menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Nah, untuk bagian atasnya ini diisi dengan sinus sagittalis superior atau pars fixa. Dan bagian bawah diisi dengan sinus sagittalis inferior atau pars libera.
Tentorium cerebelli sendiri ini bentuknya seperti bulan sabit yang melipat sebagai atap fosa cranii posterior. Juga melapisi permukaan atas cerebellum dan melapisi permukaan bawah dari lobus occipital. Antara kedua tentorium berjalan sinus rectus yang muaranya dari sinus sagittalis inferior dan vena cerebri magna. Juga tepi lateralnya itu dilewati oleh sinus transversus. Untuk valve cerebelli sendiri itu merupakan lipatan kecil yang berbentuk sabit. Nah, valve cerebelli ini menempel pada protuberantia occipital interna dan juga terletak di antara dua hemisfer cerebellum. Seperti ini valve cerebelli. Nah, pertemuan valve cerebelli, valve cerebri, tentorium cerebelli ini diisi dengan confluensinum. Di sini confluensinum. Confluensinum ini muaranya dari sinus sagittalis superior dan juga sinus rectus serta sinus occipitalis. Yang selanjutnya ada diafragma sela. Diafragma sela ini merupakan lapisan dura mater yang jadi atap untuk sela tursika. Nah, bagian tengahnya ini berlubang lalu ditembus oleh infundibulum atau hypophyseal stalk. Nah, bagian lateral sela tursika ini berjalan sinus cavernosus atau muara dari sinus sphenoparietalis dan juga vena ophthalmica superior. Diafragma sela sendiri itu berisi sinus intercavernosus. Nah, dura mater ini diinervasi oleh empat. Yang pertama fossa cranii anterior, diinervasi oleh nervus vena ventricle 1, fossa cranii media dari meningeus, nervus V2 dan V3, fossa cranii posterior dari nervus submunicatus cervicalis C1 hingga 3, kecuali tentorium dari nervus V1. Inervasi dura mater ini juga sensitif terhadap regangan dan juga timbul nyeri pada kepala. Yang selanjutnya adalah vaskularisasi dura mater. Ada 5. Yang pertama adalah arteri maxillaris interna atau arteri meningica media. Selanjutnya ada arteri ethmoidalis. Yang selanjutnya ada arteri pharyngeal ascendens, arteri occipitalis, serta arteri vertebralis. Ini arah-arah perpindahan arterinya. Yang selanjutnya adalah arachnoid mater. Yang kedua, arachnoid mater ini ada eh, merupakan lapisan tengah. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular dan bentuknya ini menyerupai sarang laba-laba. Terletak di bawah dura mater dipisahkan oleh spatium subdurachmoid, ya ini sebuah celah penting yang berisi cairan pelindung. Nah, arachnoid mater ini dilapisi oleh mesotel seperti sarang laba-laba. Nah, seperti ini. Ini merupakan apa tadi? Arachnoid mater. Subarachnoid space adalah ruangan sempit antara arachnoid mater dan juga pia mater. Pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangannya disebut sisterna. Jadi sisterna itu merupakan pelebaran ruangan pada subarachnoid mater. Selanjutnya adalah pia mater, yakni lapisan dura mater yang paling terdalam. Ya, ciri-cirinya itu merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium yang tadi, lalu menempel pada jaringan cerebrum dan juga mediastin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus, serta meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurium. Mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak, membentuk tela choroidea dan gabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Untuk membran pia mater ini sangat tipis dan langsung
dan menempel langsung mengikuti lekukan permukaan otak. Lapisan ini juga kaya akan pembuluh darahnya. Ini untuk vena cerebral bagian eksternal, ini bagian internal. Untuk bagian vena yang eksternal ini superior cerebral, superficial middle cerebral, deep middle cerebral, superior anus ventra, inferior anus ventra, areanya di lateral surface of cerebral hemisphere, insula, superior sagittalis sinus, dan inferior sagittalis sinus. Untuk drains intunya, superior sagittalius sinus, cavernosus sinus, joined by anterior cerebral dan striate basal vena. Untuk internalnya, untuk vena thalamostriate dan choroidal, serta areanya di basal ganglia thalamus, di internal kapsula thalachoroidea of third ventricle hippocampus, dan di drains intunya internal cerebral vena, great cerebral vena, strike sinus, ke dura vena sinus. Ventriculi. Selanjutnya adalah ventriculi. Nah, untuk ventricle otak ini disebut juga sistem pipa dan cairan otak. Ventricle ini merupakan ruangan atau rongga di dalam otak yang memproduksi dan juga menampung cairan cerebrospinal atau CSS dan juga LCS. Cairan ini juga berfungsi sebagai bantalan agar otak itu tidak terbentur langsung ke tulang. Nah, suatu ruangan atau rongga dalam otak yang berisi cairan cerebrospinal (CSF) atau LCS. Yang pertama itu ada ventrikel lateral dalam telencephalon. Nah, ventrikel lateral ini di 1 dan 2 merupakan sepasang rongga besar yang terletak di dalam belahan otak besar atau telencephalon. Yang kedua ada ventrikel tertius yang 3. Ini terletak di tengah otak atau diencephalon dan cairan dari ventrikel lateral mengalir ke ventrikel tertius melalui foramen Monro. Selanjutnya ada ventrikel quartus atau 4. Ini terletak di batang otak, yang hubungan antara ventrikel 3 dan 4 melewati saluran sempit bernama aqueductus sylvii. Selanjutnya ada aliran akhir dari ventrikel 4, yakni cairan yang keluar ke ruang subarachnoid melalui foramen Luschka dan Magendie untuk menyelimuti seluruh otak. Jika saluran ini tersumbat, terjadi kondisi yang disebut hidrosefalus. Nah, ini untuk ventrikel lateral. Nah, ventrikel lateral ini kan tadi di dalam encephalon. Ini terbagi menjadi cornu anterior di bagian frontalis, pars centralis, cornu posterior di bagian occipitalis, juga cornu inferior di bagian temporalis. Untuk batas-batas umumnya yaitu kranial, batasnya di corpus callosum, untuk batas dasarnya di thalamus dan juga fornix. Untuk batas lateralnya ada di nucleus caudatus, untuk batas medialnya di septum lucidum. Caudal cairan ke ventrikel tertius lewat foramen interventrikular atau Monro tadi. Cornu inferior atau temporalnya. Nah, yang pertama itu terdapat hippocampus. Yang kedua fimbre hippocampus, pes dan digitatio hippocampus, eminentia kolateral sebagai dasarnya, dan juga di posterior ada eminentia jadi trigonum kolateral.
Untuk kornu bagian posteriornya itu pada occipital lobus, trigonum kolateral sebagai dasar, calcar avis sebagai tonjolan fisur calcarina pars anterior, dan bulbus kornu posterior, yaitu tonjolan forceps mayor. Selanjutnya untuk ventricle tertius 3 itu letaknya berada di tengah diencephalon. Kranial dibatasi juga oleh fornix cerebri. Untuk anterior dibatasi chiasma opticus. Untuk bagian lateralnya ini dibatasi oleh thalamus dan juga hipotalamus. Dan ke kaudalnya itu melewati aqueductus silvii ke ventricle quartus. Untuk ventricle quartus 4, ya ini ventral dari merupakan bagian depan dari cerebellum. Bagian belakangnya itu dari pons dan juga medulla oblongata. Yang selanjutnya ke caudal itu melewati canalis centralis atau medulla spinalis. Selanjutnya ada foramen Luschka dan foramen Magendie ke ruang subarachnoid. Dan batas-batasnya adalah anterior itu di fossa rhomboidea, untuk superior itu di velum medullaris superior. Untuk inferiornya itu di velum medullaris inferior. Ini untuk bagian lateralnya, ventricle lateral. Ini kavum dari hemisfer cerebral, interventricular foramina bagian sini. Third ventricle itu di kavum dari diencephalon. Selanjutnya aqueductus cerebral itu di otak tengah. Dan fourth ventricle di bagian cerebellum dan central canal of medulla di batang otak, di medulla oblongata. Untuk hidrocephalus ya ada dua. Yang pertama adalah communicans, yang kedua adalah non communicans atau non communicans ini merupakan sumbatan pada salah satu foramen. Selanjutnya ada fossa rhomboidea. Fossa rhomboidea ini berisi fossa rhomboidea ini dasarnya adalah ventricle 4 yang berisi eminentia mediana, nucleus nervus 4 hingga nervus 7, atau colliculus facialis genu internum. Selanjutnya adalah trigonum hypoglossus, lalu trigonum vagus, lalu striae medullaris, jaras nervus 8, sulcus limites, dan juga area vestibularis. Nah, dari basal ganglia itu ke dua arah. Yang pertama corpus striatum dan juga amigdala. Nah, corpus striatum ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama neostriatum atau striatum, lalu paleostriatum. Nah, untuk neurostriatum ini dibagi menjadi dua, yaitu nucleus caudatus dan juga putamen. Untuk paleostriatum itu di globus pallidus. Nah, untuk putamen dan globus pallidus ini nanti bertemunya di lentiform nucleus. Selanjutnya basal ganglia nucleus. Yang pertama nucleus caudatus itu ada caput, ada corpus, dan juga ada cauda. Untuk nucleus lentiformis ini ada putamen dan juga globus pallidus. Lalu ada claustrum dan juga nucleus amygdala. Ini merupakan penampakan talamus di tengah-tengah, lalu ada lobus. Di sini terdapat putamen, di sini merupakan bagian caudatus dan di bawahnya merupakan amigdala. Nah, untuk suplai darah ini encephalon menerima suplai arterialnya itu dari arteria vertebralis dan arteria carotis interna.
Selanjutnya akan dilanjut ke vaskularisasi. Untuk vaskularisasi dari otak. Vaskularisasi atau sistem logistik darah ini, otak tidak bisa berhenti menerima oksigen, bahkan hanya untuk beberapa detik saja. Suplai darah utama berasal dari dua pasang arteri besar, yakni arteri karotis internal dan juga arteri vertebralis. Yang pertama kita bahas vaskularasi sistem saraf pusat terlebih dahulu. Vaskularisasi medula spinalis itu merupakan suplai arterial medula spinalis, aliran darah vena medula spinalis. Untuk vaskularisasi otak ini, suplai darah arterial otak dan aliran darah vena otak. Untuk vaskularisasi medula spinalis, yang pertama itu ada tiga arteri longitudinal. Arteri spinalis anterior tunggal, arteri spinalis posterior yang berjumlah sepasang. Jadi ada tiga. Selanjutnya ada arteri spinalis anterior. Konfigurasinya itu huruf Y dari dua arteri vertebralis setinggi medula oblongata. Selanjutnya berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Lalu di arteri spinalis posterior muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior. Permukaannya di posterolateral medula spinalis. Untuk suplai darah arterial medula spinalis di bawah cervical. Penguatannya itu lewat anastomosis arteri radicularis. Untuk arterinya itu ada tiga. Yang pertama arteri cervical ascendens, arteri intercostalis, dan juga arteri lumbalis. Selanjutnya ada arteri radicularis. Arteri radicularis ini melintasi foramina intervertebralis menuju ke ramus anterior dan juga ramus posterior. Untuk ramus anterior ini melintas bersama radix ventralis nervus spinalis dan ramus posteriornya melintas bersama radix dorsalis nervus spinalis. Untuk arteri radicularis, makna atau arteri dari Adam Kicis dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis di torakal 8 dan juga lumbal 3. Nah, aliran darah vena medulla spinalis ini mengikuti pola suplai arterialnya. Ada 6 vena yang saling berhubungan. Yang pertama, vena spinalis posterior. Selanjutnya ada vena spinalis posterior, anterior, anterolateralis, dan posterolateralis. Nah, aliran darah vena medulla spinalis ini mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior menuju plexus venosus vertebralis internus, lalu plexus venosus epiduralis. Plexus venosus vertebralis externus, lalu menuju ke vena lumbalis ascendens dan juga vena azygos, lalu yang terakhir ke vena hemiazygos. Untuk vaskularisasi otak ini, suplai arterial otak. Otak ini disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sepanjang lintasannya itu ada ramus praterminalis arteri karotis interna. Ada 4. Yang pertama ada arteri hipofisis atau neurohipofisis. Yang kedua ada arteri oftalmika atau orbita, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis, bagian ventralis kulit, kepala, dan dorsal hidung. Selanjutnya ada arteri choroidea anterior atau tractus opticus dan juga plexus choroideus ventriculateralis, hippocampus, capsula interna, dan juga globus pallidus. Selanjutnya ada arteri communicans posterior yang bergabung dengan arteri cerebri posterior ke circulus willis. Suplai arterial otak, cabangnya itu cabang terminal arteri karotis internal bercabang ke arteri cerebri anterior, lalu ke arteri cerebri media. Untuk arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh arteri komunikans anterior, lalu melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Cabang-cabangnya halus pada permukaan medial lobus frontalis dan juga parietalis.
Untuk arteri cerebri media ini terbesar dan terluas daerah korteksnya, memasuki viscera lateralis dan cabangnya ke permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Suplai arterial otak ini ada arteri vertebralis, dari arteri subclavia pada batas pons dan medula oblongata, arteri basilaris atau sulcus basilaris pontis, dan cabangnya ini di arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, arteri cerebralis inferior, dan juga posterior. Supply-nya lagi ya selanjutnya ada arteri basilaris, ada arteri cerebelaris inferior anterior, arteri labirinti, arteri pontis, arteri cerebellaris superior, arteri cerebri posterior. Lalu bagian-bagian otak itu ada batang otak, ada cerebellum, dan juga lobus occipitalis. Dan semua ini divaskularisasi oleh arteri basilaris dan juga arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Selanjutnya ada sistem karotis interna dan juga vertebrobasilaris yang dihubungkan oleh arteri communicans posterior menuju ke circulus arteriosus atau circulus willis. Circulus arteriosus atau circulus willis ini arteri perforantes arterior atau arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior menuju ke ganglia basalis, chiasma opticum, kapsula interna, dan juga hipotalamus. Selanjutnya ada arteri perforantes posterior yang diisi oleh arteri cerebri posterior dan juga arteri komunikan posterior menuju ke ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Selanjutnya suplai arterial otak. Arteri cerebri anterior itu permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Arteri cerebri media ini permukaan antara lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Arteri cerebri posterior ini korteks visual lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Untuk aliran darah venanya ini, vena profunda, vena superficialis, dan juga sinus venosus duralis, serta vena profunda cerebri. Bagiannya itu internal otak depan, vena thalamus striata, dan vena choroidea menuju ke vena interna cerebri, lalu ke vena cerebri magna atau dari Galen ke sinus rectus. Selanjutnya ada vena superficialis cerebri. Dalam kavitas subarachnoidea atau vena superior cerebri, ini permukaannya lateral hemisfer cerebri. Menuju ke sinus sagittalis superior. Nah, vena media superficialis cerebri ini ke sinus cavernosus. Nah, dua vena anastomotik ini, vena anastomotik superior magna, sinus sagittalis superior, vena anastomotik inferior ini menuju ke sinus transversus. Vena superficialis dan vena profunda cerebri ini menuju ke sinus venosus duralis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari meninges, ventricularis, dan juga vaskularisasi. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan? Izin tanya, mengapa sumbatan pada saluran sempit yang menghubungkan ventrikel tertius atau ventrikel 3 dan ventrikel quartus, ventrikel 4 dapat menyebabkan pembesaran kepala pada bayi? Halus. Cairan tersebut akhirnya akan bermuara. Itu aja. Baik, terima kasih. Tolong tunggu sebentar. Oke, saluran tersebut itu bernama aqueductus sylvii atau aqueductus mesencephaly. Nah, penyebab hidrosepalus itu karena jika saluran ini tersumbat atau nama lainnya itu hidrosepalus non communicans. Nah, cairan cerebrospinal atau CSS yang diproduksi di ventrikel lateral dan ventrikel 3 ini
tidak dapat mengalir ke ventrikel 4 dan ruang subarachnoidnya. Akibatnya akan terjadi tekanan di dalam ventrikel dan tekanannya itu akan meningkat serta mendesak jaringan otak serta tulang tengkorak bayi yang masih lunak sehingga kepala itu dapat membesar. Untuk muara akhirnya, cairan tersebut itu seharusnya mengalir keluar dari ventrikel 4 melalui foramen Luschka dan Magendie menuju ke spasium subarachnoid atau ruang di antara arachnoid mater dan juga pia mater. Seperti itu, apakah dapat dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, tolong sebutkan dua sumber arteri utama yang menyuplai darah ke otak dan jelaskan apa fungsi dari terbentuknya sirkulus Wilsi atau yang bisa disebut dengan Willis di dasar otak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja. Nah, dua sumber utamanya itu otak mendapatkan suplai arterial dari arteri karotis interna dan juga arteri vertebralis. Nah, fungsi sirkulus Willis sendiri ini adalah sirkulus Willis ini kan sebuah cincin anastomosis atau persambungan di dasar otak yang menghubungkan sistem arteri karotis interna dengan sistem arteri vertebralis. Nah, tujuan utamanya adalah sebagai mekanisme kolateral atau jalur cadangan. Jika salah satu arteri utama mengalami penyumbatan atau penyempitan, sirkulus Willis ini memungkinkan darah tetap mengalir ke area yang berdampak melalui jalur alternatif, sehingga mencegah kerusakan jaringan otak yang lebih parah atau bahkan stroke. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk kesimpulannya adalah Meninges ini urutan dari dalam keluarnya ada beberapa lapisan. Yang pertama dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater atau DAP. Dan juga ventriculi ini jalurnya dari vena lateral menuju foramen Monro, lalu ke vena tertius, lalu ke aqueductus silcii, vena quartus, dan juga terakhir spasium subarachnoid. Untuk vaskularisasinya adalah suplai depan dari karotis interna, suplai belakang itu vertebralis dan keduanya bergabung di sirkulus Willis untuk keamanan suplai darah. Seperti itu. Jika sudah saya cukupkan, terima kasih. Akan ditutup oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok kami cukup sekian untuk presentasinya. Sudah dimulai dari materi 1, 2, dan ketiga. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian kami untuk materi-materinya. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami agar ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam presentasi materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah antusias menonton video presentasi dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.